Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kita sehingga kita dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam rangka yaitu taklim kitab Ihya Ulumuddin. Dan tidak lupa pula selawat beriringkan salam buat baginda kita yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliau lah yang membawa kita ke zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu yang kita rasakan saat ini. Baiklah teman-teman semuanya, jadi di pertemuan ini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan atau yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya, yaitu masih seputar tentang ilmu. Adapun i'tikad dan amal-amal hati, maka wajib mengetahuinya menurut goresan-goresan hati. Jika tergores baginya keraguan mengenai makna-makna yang ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat, maka wajib atasnya untuk mempelajari sesuatu yang menyampaikannya kepadanya. Hilangnya keraguan itu jika hal itu tidak tergores oleh hatinya dan ia meninggal sebelum ia mengiktikadnya bahwa kalam Allah yang maha suci itu qadim dan dia itu dapat dilihat dan dia bukan tempat bagi barang-barang baru, dan selain itu dari apa yang terjadi di dalam i'tikad, maka ia meninggalkan dalam Islam secara ijma'. Tetapi goresan-goresan hati yang berkenaan dengan i'tikad, sebagiannya tergores dengan naluri dan sebagiannya tergores dengan mendengar dari penduduk negeri. Jika ia berada di suatu negeri yang di dalamnya tersiar pembicaraan itu dan orang-orang bercakap-cakap dengan bid'ah, maka sayap ia untuk dipelihara pada awal dewasanya dengan mengajarkannya kebenaran. Karena seandainya disampaikan kebatalan kepadanya, niscaya wajib menghilangkannya dari hatinya. Dan barangkali hal itu sulit, sebagaimana seandainya muslim ini pedagang, sedangkan di negerinya tersiar muamalah riba, maka wajib atasnya untuk belajar berhati-hati terhadap riba. Ini adalah hak mengenai ilmu yang menjadi fardu ain. Pengertiannya adalah ilmu mengenai cara mengamalkan kewajiban. Maka barang siapa yang telah mengetahui kewajiban dan waktu wajibnya, maka ia telah mengetahui ilmu yang menjadi fardu ain. Apa yang disebutkan oleh ahli sufi dari pemahaman terhadap goresan-goresan musuh dan langkah malaikat adalah suatu kebenaran juga, tetapi pada orang yang berkecimpungan padanya. Apabila biasanya manusia itu tidak terlepas dari dorongan motivasi keburukan, riya dan dengki hati, maka wajib baginya untuk mempelajari dari ilmu rubu' hal-hal yang membinasakannya, akan apa yang dipandang dirinya membutuhkannya. Bagaimana hal itu tidak wajib atasnya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Salatun
muhlikatun syuhun muta'un wa hawan mutba'un wa i'jabul mar'i binafsi. Artinya, 3 hal yang membinasakan, yaitu kikir yang ditaati, keinginan hawa nafsu yang diikuti, dan kekaguman seorang terhadap riya, terhadap dirinya. Seorang manusia tidaklah terlepas daripadanya dan juga dari seluruh apa yang akan kami tuturkan dari keadaan-keadaan hati yang tercela seperti sombong, ujub, dan lain-lainnya yang mengikuti 3 hal ini. Menghilangkannya adalah fardu ain dan tidak mungkin menghilangkan kecuali dengan mengetahui batas-batasnya, sebab-sebab, tanda-tandanya, dan pengobatannya. Karena orang yang tidak mengetahui keburukan itu, maka ia akan terperosok kepadanya. Sedangkan pengobatan itu adalah menghadapinya sebab dengan kebalikannya. Dan bagaimana mungkin pengobatan itu tanpa mengetahui sebab dan akibatnya? Yang paling banyak kami sebutkan pada rubu' muhlikat adalah dari fardu ain. Sedangkan seluruh orang telah meninggalkan karena sibuk dengan sesuatu yang tidak berguna, termasuk sesuatu yang seyogyanya untuk segera disampaikan kepada seorang apabila ia belum dari suatu agama kepada agama lain adalah iman kepada surga dan neraka, dikumpulkan dan dibangkitkan sehingga ia beriman kepadanya dan membenarkannya. Itu adalah termasuk kesempurnaan 2 kalimat syahadat. Setelah orang itu membenarkan keadaan Muhammad alaihissalam sebagai Rasul seyoknya agar ia memahami kerisalaan yang mana beliau adalah penyampaiannya, yaitu bahwasanya orang yang mentaati Allah dan Rasulnya maka ia mendapatkan surga, dan barang siapa yang mendurhakai keduanya maka ia akan mendapatkan neraka. Apabila kamu telah memperhatikan beransur-ansur ini, maka kamu mengetahui bahwa mazhab yang benar adalah ini, dan kamu menjadi yakin bahwa setiap hamba dalam perilaku keadaannya ya pada siang dan malam harinya adalah tidak terlepas dari kenyataan-kenyataan mengenai peribatannya dan pergaulannya dari kewajiban-kewajiban baru atasnya. Maka wajiblah ia bertanya, mengetahui seluruh hal yang jarang terjadi atasnya, dan wajib baginya untuk segera mempelajari sesuatu yang biasanya akan terjadi dalam waktu yang dekat. Apabila telah jelas bahwasanya beliau alaihissalam hanya mengendaki kepada ilmu yang dima'rafatkan dengan alif dan lam dalam sabdanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, artinya menuntut ilmu itu adalah fardu atas setiap muslim, adalah ilmu amal yang terkenal masyhur wajibnya atas kaum muslimin bukan lainnya. Maka telah jelas segi keberlangsungannya dan waktunya wajibnya kita dalam menuntut ilmu. Penjelasan tentang ilmu yang fardu kifayah. Ketahuilah bahwa fardu tidak boleh dengan selainnya kecuali dengan menyebutkan bagian-bagian ilmu. Sedangkan ilmu-ilmu dengan dinisbatkan kepada fardu yang kita hadapi adalah terbagi kepada syarah dan bukan syarah. Saya maksud dengan syarah adalah sesuatu yang diambil dari para nabi alaihissalam dan akal tidak menunjukkan kepadanya seperti berhitung, tidak pula percobaan seperti kedokteran, dan tidak pula pendengaran seperti bahasa. Sedangkan ilmu-ilmu yang bukan syarah itu terbagi kepada sesuatu yang terpuji, sesuatu yang tercela, dan sesuatu yang boleh. Ilmu yang terpuji adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan urusan-urusan dunia seperti kedokteran dan berhitung. Ilmu itu terbagi kepada sesuatu yang fardu kifayah dan sesuatu yang fadilah namun tidak fardu. Adapun fardu kifayah adalah setiap ilmu yang tidak dibutuhkan dalam menegakkan urusan dunia seperti kedokteran. Karena kedokteran itu suatu kepastian
dalam kebutuhan, dalam menjaga kekalnya tubuh, dan seperti berhitung, karena itu pasti dibutuhkan dalam pergaulan, membagi wasiat, warisan, dan lain-lain. Inilah ilmu-ilmu yang seandainya suatu negeri tidak ada orang yang menegakkannya, maka penduduk negeri itu berdosa. Dan apabila seorang menegakkannya, maka cukuplah dengan gugurlah fardu itu dari orang-orang lain. Maka tidak heran terhadap perkataan kami bahwa kedokteran dan hitung termasuk fardu kifayah. Sungguhnya pokok-pokok perindustrian juga termasuk fardu kifayah, seperti pertanian, perajutan, dan politik, bahkan pembekaman dan penjahitan. Karena seandainya negeri itu kosong dari tukang bekam, maka kebiasaan segera melanda mereka, dan mereka berdosa karena mereka membiarkan diri mereka untuk hancur. Karena zat yang menurunkan penyakit adalah menurunkan obat, menunjukkan pemakaiannya, dan membiarkan dan menyediakan sebab-sebab untuk memperolehnya. Maka tidak boleh membiarkan kehancuran karena melalaikannya. Adapun yang dipandang keutamaan bukan fardu, maka mendalami mengenai detail-detail hitungan, hakikat kedokteran, dan lainnya sebagaimana adalah termasuk sesuatu yang dapat tidak dibutuhkan, tetapi memberi faedah, menambah kemampuan yang dibutuhkan. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah wawasan kita bahwasanya menuntut ilmu itu fardu ain, yaitu wajib atas orang muslimin. Karena kalau tidak ada ilmu di negeri ini, maka kita termasuk orang-orang yang berdosa. Kita sampai di sini. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.